nih. Masa sih? Udah ada Buati? Udah ada, Bu. Udah. Udah, Bu. Wajah Buati juga udah? Udah. Wajah kalian mana sekarang? Kok nggak muncul? Aku ada. Ada ya? Iya, aku yang muter-muter palanya, Bu. Iya. Iya, baik. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Buat nggak bisa lihat wajah semua. Mana nih? Klik. Oh iya, yang itu ya. Letak ya, sebentar ya. Buati juga baru belajar, maafin ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ini baru. Nah, baru kelihatan deh. Iya, yang Gani, wah masih pakai topi terus di ruangan Gani. Kendrick, mana Kendrick? Oh iya, sehat Kendrick ya? Ya. Gani tugas-tugasnya ada yang masih bolong. Ya, Mantap. Tugas-tugasnya banyak yang bolong dilengkapi ya. Tentu. Ya. Iya. Anehnya itu kelas udah tulis filmnya nggak mau, malah jadinya email jadi. Udah nggak apa-apa sekarang ke email. Ya. Nah, Buati ada siswa di rumah jadi ya, Bu? ya banyak. Nah, dia juga ada tugas katanya pakai email juga sekarang, pakai email sekolah. Kangen, Bu, saya sama Anto, Bu. Ayo ada yang kangen tuh, Dek. Sini dulu. Oh, dia pengen dapat nilai tambahan itu, Bu. Sogok, Bu. Pipinya juga tumbuh nih, pipinya. Pipinya tuh, makan tuh. Nah. Makan terus, Anto. Sehat. Iya. Itu dia. Oke, dadah kakak-kakak. Antum mau belajar dulu. Anta mau belajar lanjutin. Gemes. Iya. Gimana Naufal? Naufal gimana? Oke. Ngumpet mulu dah. Ya, iya dia ngumpet lagi. Pada sembunyiin wajah nih. Ya, beberapa di kelas 11 MIPA sih lancar-lancar aja nih. Pada sudah paham semua ya. Wih, Mantap. nah, cuma beberapa yang katanya masalahnya di Deskas. Semoga aja ya ulangannya minggu depan lancar ya. Amin. Amin. Soal 30 nggak apa-apa ya. Wah. Buset. Jangan, Bu. Kebanyakan. Bu, kimia Kurangin, 10 aja Bu. 20, Nego, Bu, Bu. nego. Aja, Bu. Iya. Bu. Nanti materinya nggak tercover semua. 20 deh, 20. 15, Bu. 15. 15 sih, Bu. 15 benar, Bu. Yakin? 15 paling benar, Bu. Oke, baik. Demi yang berpuasa ini sebenarnya yang puasa malah nggak minta ya, Gani ya? Yang nggak puasa nih yang banyak maunya. Saya puasa, Bu. Saya puasa. Saya puasa, Bu. Iya, 15 soal ya. Bohong, kayak gitu bohong. Iya. 69 berarti ada 3 orang yang belum gabung ini ya. Kira-kira siapa nih yang belum? Coba cek dong, Buati nggak bisa lihat semuanya. Yang belum siapa nih? Kayaknya Kevin, Bu. Oh, nggak ada, Bu. Kevin Ada. ada, Bu. Ada. Nuduh aja. Ucup, Bu. Mana wajahnya Kevin? Oh iya, Yusuf belum Kevin, ya? ada wajahmu, Kevin. Berapa lagi? Hadir, Bu. Wih, gila, mantap kali. Mana wajahnya? Kevin. Oh iya, mana wajahmu? Nggak kelihatan. Jangan, Bu. Belum mandi ya? 2 minggu belum mandi. Nah, itu Jangan, dia Bu. pertanyaannya kan. Belum mandi 2 minggu. Nah, terus di berarti MIPA 3 Yusuf yang nggak ada. Iya ya. Ya, Yusuf. Tuh. Yusuf yang tidak akan ada. Eldra Ada tadi ada Yusuf, kan? I miss you. Eldra ada. Eldra ya ada.
Kriscayani ada? Kakak. Kriscayani. Hadir, Bu. Ada. Siapa ya? Satu lagi. Udah. Ya, berarti di MIPA 3, apa? 2 lagi berarti yang belum. 6, 8. 3 lagi. Di Fakiela, Bu. Di Fakiela nih, Bu, kayaknya, Bu. Siapa? Iya. Jangan asal, Ci. Jangan asal. Mau. Buat ibu udah mulai apa ini? Udah 2 bulan. Ya. Nanti tolong ya. Kalau ada yang tahu siapa yang nggak hadir, infoin Bu Ati. Nah, kita coba memperhatikan kembali video. Ini Bu Ati balik ke video yang Descartes karena banyak di situ yang bertanya tentang cara menentukan akar-akarnya real, rasional atau imajiner. Nah, jadi sebenarnya Descartes itu dipakai untuk menentukan kemungkinan akar-akarnya. Ya, jadi kemungkinan akar-akarnya. Coba kita lihat kembali videonya ya. Coba buat dibuka video. Nih, Asyam. Asyam error Asyam. Asyam bersih banget Asyam. Asyam ya. Mana ini? Hadir Bu, kenapa Bu? Berisik lu. Bersih lu Syam. Fisik lo, Syam. Ambil. Saya nggak ngapa-ngapain Bu, ya Allah. Fitnah aja Bu. Mana tadi video Mama? Hah? Ini. Ini. Yang Descartes mana nih? Sebentar ya. Mama setupin dulu. Apanya? Videonya. Okay, masih baik ya. And then? Nih. Ini kan? Habis itu kembali ke video. Kembali ke itu. Nih. Habis itu buka jendela. Jendelanya? Jendela. Ini tadi. Jendelanya kenapa, Anto? Ini Antonya yang ngajarin mamanya ya? Mana dek? Tuh. Sabar ya. Buat Anto. Ini muncul nggak? Belum muncul. Belum muncul ya? Muncul kan? Muncul apaan Bu? Videonya. Videonya. Ibu pencet present now dulu, Bu. Coba. Baru ke Iya, present now. layar yang ada videonya, Bu. Screen ya, present screen mungkin di sini. Iya, yang ini kan. Nih. Jendela kan? Udah. Aku juga. Jendela. Tadi perasaan udah dicoba-coba. Terus apa muncul ininya? Sabar ya. Dani. Ini kan tadi. Kok bimbo? Nah, dia kenapa hilang aja, Dek? Share. Oh, ini multitasking to be honest. Ah, yes. Nah, iya itu, Bu. Saya Itu bisa. Kan? Mantap. Ada. Muncul ya? Iya, sebentar. Muncul? Ya, benar. Ya. Muncul Bu. Nah, kan ini kemarin ada contoh ya tentang yang berderajat 3. Fx, x pangkat 3 min 2x kuadrat min x tambah 2. Nah, untuk fx, kita lihat di sini pergantian tanda koefisiennya. Videonya mana nih? Bu, Ibu kayaknya jendelanya cuma di Mozilla doang. Iya, Bu. Jadi gimana? Nggak kelihatan? Ya, tidak Iya. terlihat. Hah?
Ibu presentnya semua layarnya aja, bukan satu jendela. Oh gitu. Aduh. Maafkan Ibu Ati. Berarti berhenti dulu ya? Ya. Iya, Bu. Iya. Berhenti dulu. Presentasikan seluruh layar. Maaf. Dah, kayak gini deh. Terus klik ini. Dah. Habis itu pindah ke video. Muncul udah? Nah, itu Udah, benar, udah. Bu. Dah, Bu. Udah ya? Iya. Anda pinter kali loh, Wak. Iya nih, untung ada Anto ya. Ah, ya, baik sudah terlihat. Kadang penting. Iya. Nah, tadi kita lihat untuk fx-nya pergantian tanda positif negatifnya, negatif positif negatif. Berarti di sini ada 2 kali kan? Ya. Kemudian untuk f min x pergantian tandanya itu 1 kali. Nah, sampai di sini dulu. Paham nggak? Paham dong, Bu. Paham ya? Nah, angka 2 yang untuk positif, kan itu berarti 2 dikurang 2, sama dengan 0. Berarti untuk positif itu 2 atau 0. Jadi kalau misalnya pergantian tandanya kurang dari 2, berarti tidak ada pengurangan dengan 2. Paham ya? Ya. Nah, sehingga di posisi positif tadi kita tulis 2 dan 0. Nah, kemudian untuk yang negatif, pergantian tandanya 1. Maka kita letakkan di negatif 1 dan 1. Nah, kita tahu bahwa ini kan berderajat 3. Karena berderajat 3, berarti akar-akarnya maksimal kan hanya ada 3. Jadi total itu 3. Nah, karena positif 2, negatif 1, berarti imajinernya tidak ada atau 0. Karena kan totalnya harus 3. Sedangkan yang kedua, yang positifnya 0, negatifnya tadi 1, berarti kurang dari 2, maka imajinernya ada 2. Nah, artinya ini adalah kemungkinan akar-akarnya. Berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, akarnya yang positif ada 2, yang negatif ada 1. Kemungkinan yang kedua, yang negatif 1 dan yang imajiner 2. Jadi ini digunakan sebagai kemungkinan. Nah, untuk membuktikannya itu harus kita gunakan pemfaktoran. Nah, jadi cara Descartes ini adalah untuk memprediksi berapa kira-kira akar-akar yang mungkin. Oke, kira-kira bisa? Ya, Bu. Ya, paham ya? Nah, sehingga kita coba bandingkan sekarang untuk yang berderajat 5. Yang berderajat 5 berarti totalnya nanti kan ada 5 kan? Total 5. Nah, untuk positifnya kita lihat bahwa untuk yang positif, kita lihat perubahan tandanya di sini 1, 2, 3, ada 4. Nah, berarti 4 dikurang 2, 2. Terus 2 dikurang 2 lagi 0. Maka yang positifnya ada 3, ada 4, ada 2, ada 0. Karena masih bisa dikurang 2 lagi, kan kelipatan 2. Oke, paham ya? Kemudian untuk f min x negatifnya, kita lihat perubahan tandanya hanya 1. Berarti di negatifnya semuanya 1. Karena totalnya 5, berarti untuk kemungkinan pertama, yang positifnya 4, negatifnya 1, imajiner 0. Kalau kemungkinan yang kedua, positifnya 2,
negatifnya 1, berarti sisa ada 2 imajiner. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, positifnya 0, negatifnya 1, berarti imajiner ada 4. Nah, jadi ini ada beberapa kemungkinan. Untuk memastikannya, maka kita harus menggunakan pemfaktoran. Nah, untuk mencari cara yang mudah, kita awali dengan menggunakan aturan bahwa X-1 adalah akar suatu fx jika jumlah koefisien-koefisiennya sama dengan 0. Nah, ketika kita uji, ternyata kan hasilnya 0. Ya, atau kita masukin F1, ternyata hasilnya 0. Nah, berarti positif udah dapat 1. Lalu kita pakai Horner. Di sini pakai Horner kan? Untuk cari hasil pembagian dengan X-1. Nah, kita dapatkan di sini hasilnya X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 8X kurang 12. Nah, ini bisa kita lanjut lagi. Apakah suku banyak yang berderajat 4 ini kembali menghasilkan akarnya 1 atau min 1. Nah, ternyata ketika kita substitusi min 1-nya, hasilnya 0. Berarti min 1 adalah akar dari fx. Nah, berarti udah ada 1 positif, udah ada 1 negatif. Ya. Udah ada 1 positif, udah ada 1 negatif. Berarti kemungkinan yang bawah ini udah hilang. Tinggal yang baris pertama dan baris kedua kemungkinannya. Kita lanjutkan lagi. Hasil pembagian dengan X plus 1 atau setelah F-1 kita masukin, ternyata berderajat 3-nya adalah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat plus 4X kurang 12. Nah, maka kita boleh lanjut lagi. Ya, kita boleh lanjut lagi, tapi secara logika kalau kita lihat ini tidak menghasilkan kalau 1 dan min 1 nggak mungkin lagi akarnya kan? Nah, caranya di sini karena suku-suku di sini X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 4X min 12, ternyata kita lihat di sini ada faktor yang sama yaitu X min 3. Berarti X min 3 dikali berapa supaya hasilnya sama dengan 2 suku yang pertama, berarti X kuadrat. X min 3 kali berapa supaya menghasilkan suku ketiga dan 4, berarti kali 4. Nah, artinya satu faktor berikutnya adalah X min 3. Dan faktor yang terakhirnya adalah X kuadrat plus 4. Nah, berarti X min 3 ini berarti X-nya sama dengan 3. Berarti yang positif udah dapat 2. Terus tadi yang negatif 1. Lalu kalau X kuadrat tambah 4 sama dengan 0, berarti kan X kuadrat sama dengan min 4, berarti imajiner. Nah, berarti di antara 3 kemungkinan tadi, yang benar adalah yang kedua, yaitu memiliki 2 akar positif, 1 akar negatif, dan 2 akar imajiner. Oke, kira-kira seperti itu. Kita tutup dulu, stop sharingnya. Nah, gimana? Ada pertanyaan untuk yang tadi? Paham ya? Jadi sebenarnya dengan aturan itu membantu kita menentukan kemungkinan-kemungkinan akar-akarnya. Ya,
Jadi kalau tadi yang pergantian tanda di fx itu 2, berarti untuk positifnya hanya 2 dan 0. Tapi kalau misalnya 3, berarti 3 dengan 1. Kan 3 dikurang 2, 1. Kalau misalnya 4, berarti 4, 2, dan 0. Dan demikian seterusnya. Kalau 5 misalnya pergantian tandanya, berarti itu kan udah derajat banyak itu ya, ganti-ganti. Nah, berarti 5 dikurang 2, 3. Terus dikurang 2 lagi, 1. Berarti 5, 3, 1. Ya, oke. Jadi itu untuk yang positif. Kalau negatif kan tetap berapa jumlahnya, udah itu yang negatifnya. Nah, yang imajinernya tadi sisa kekurangan positif negatif dari total akarnya. Nah, ya. Oke, jadi hanya menentukan kemungkinan akar-akar. Kalau akar yang sebenarnya, berarti kita harus menggunakan aturan yang lain tadi. Nah, aturan yang paling gampang tadi, kalau F1 sama dengan 0, berarti X min 1 atau X sama dengan 1 adalah akar dari Fx. Nah, bisa juga dengan melihat jumlah dari koefisien. Kalau jumlah koefisiennya sama dengan 0, berarti X min 1 adalah faktor Fx, atau X sama dengan 1 adalah akar dari Fx. Kalau misalnya jumlah koefisien berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien berpangkat ganjil, nah berarti X sama dengan min 1 adalah akar dari Fx, atau X plus 1 adalah faktor dari Fx. Nah, kalau yang 2 itu sudah dapat, kan kita pakai Horner, nanti hasil baginya kita lanjut lagi. Kemungkinan bahwa berulang bisa terjadi. Ya, berulang muncul F1-nya ada atau F-1-nya ada, bisa berulang. Nah, kalau sudah tidak berulang, nah kita tinggal melihat di A0-nya. Ya, jadi harus coba-coba seperti contoh yang ada sebelumnya itu. Kan dicoba melihat koefisien terakhir atau konstantanya. Kalau konstantanya genap, ya, maka kemungkinan X yang kita ambil lebih tepatnya yang genap. Kalau ganjil konstantanya, maka yang kita ambil X-nya juga yang ganjil. Nah, oke, kira-kira ada yang mau ditanya sampai di situ? Kita lihat, ya, Gani? Ya, baik, bisa didengar. Tadi sifat-sifat yang buat ngecek itu yang F1 sama dengan 0 itu tadi ada apa aja? Seperti F1 yang sama dengan 0. Berarti kalau F1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1 adalah akar dari Fx. F sama dengan 1 ada akar dari Fx ya. Jadi kalau sama dengan 1 adalah akar dari Fx. Ya. Ya. Baik. Atau X min 1 adalah faktor dari Fx. Fx, ya. Baik. Iya. Kita lihat contoh yang sebelumnya atau bagaimana? Kita bahas contoh yang mana? Lanjut saja sudah. Coba ya, yang kemarin ada contoh mana tadi? Contoh pemfaktoran yang kita ambil yang derajat 6. Kita lihat yang derajat 6. Ada derajat 4, derajat 3, derajat 6. Ini.
Belum ya. Udah muncul nggak? Ah, ini. Ya, baik, sudah mulai. Udah, Bu. Ya, Bu. Salah layar, Bu. Oh, enggak, Bu. Udah bener, Bu. Benar ya? Sih. Bener dah. Benar ya? Ya udah Ya. sih, Syam. Biasa aja deh. Nah, oke. Ini biasa aja gue. Lihat ini. Yang derajat 6, ini kan ada contoh ya. Nah, kalau melihat di sini kan dia belum pakai Descartes ya waktu itu ya di contoh ini. Nah, tapi kita bisa melihat kemungkinannya itu dari pembagian faktor bulat dari konstanta yaitu min 24 dengan faktor bulat dari AN jadi 1. Nah, faktor bulat dari min 24, faktor kan itu pembagi. Jadi faktor dari 24 kan dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, positif negatifnya bisa menjadi faktor bulat. Nah, jadi ada banyak kan? Nah, sedangkan faktor bulat dari 1, karena ini 1 adalah plus minus 1. Nah, menentukan nilai P yang mungkin adalah dengan pembagian dari plus minus 1 bagi plus minus 1. Karena faktor bulat dari 1 hanya plus minus 1, berarti ini semua merupakan nilai P yang mungkin. Nah, tapi pastinya bahwa pangkatnya kan 6, berderajat 6. Berarti akarnya hanya 6. Meskipun ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16 P yang mungkin, nggak mungkin semuanya menjadi akar-akar fx. Akar fx nanti hanya ada 6. Nah, berarti kita coba menggunakan cara yang paling gampang tadi adalah mengecek apakah jumlah koefisiennya sama dengan 0. Kalau jumlah koefisiennya sama dengan 0, berarti X sama dengan 1 merupakan akar dari fx. Atau dengan kata lain, X min 1 adalah faktor dari fx. Nah, ya. Nah, ternyata setelah dicek benar. F1 itu sama dengan 0. Nah, sehingga hasil baginya kan sekarang berderajat 5. Kita bisa lanjutkan lagi hasil yang sudah berderajat 5. Kalau kita cek lagi apakah jumlahnya, kan sepintas ini bisa kita cek jumlahnya bisa, atau langsung pakai Horner juga bisa. Nah, ternyata ketika kita cek, ini hasilnya koefisiennya 0. Berarti berulang bahwa 1 adalah akar dari fx yang berderajat 5 ini. Otomatis juga fx yang berderajat 6. Ya, berarti dia berulang. Jadi bisa berulang muncul akar-akarnya. Ya. Nanti kalau misalnya ditulis, kan ini bisa ditulis X min 1 pangkat 2. Gitu caranya kan. Nah, berarti hasilnya sekarang sudah berderajat 4. Nah, kita cek lagi yang berderajat 4 ini, apakah dia berjumlah 0 lagi koefisiennya. Nah, ternyata kalau kita cek, sepertinya tidak ya, ini negatifnya dominan. Kalau kita jumlah juga koefisien ganjil, apakah sama dengan koefisien genap? Juga tidak. Nah, berarti kita sudah, ya betul ya, 1 kurang 7 min 6, min 30, betul. Jadi, ketika kita menjumlahkan koefisien, ini kan berderajat 4 ya, 4, 2, berderajat 0. Nah, jumlahnya ternyata 1 min 7 min 24 berarti min 30.
Nah, sedangkan yang berderajat 3, berderajat 1, 4 min 3, 4 juga min 30 ya. Jadi karena jumlah koefisien suku berderajat genap dan berderajat ganjil sama, berarti X sama dengan min 1 adalah akarnya. Atau X plus 1 adalah faktornya. Oke. Sampai di situ bisa? Paham ya? Ya. Oke. Nah, Bisa dilihat. sekarang hasilnya sudah semakin mengerucut, sudah pada pangkat 3. Kalau kita jumlahkan 4 min 14 tidak mungkin, kemudian min 9 dengan min 21, berarti sudah tidak mungkin. Nah, maka kalau kemungkinan 1 dan min 1-nya sudah tidak mungkin, maka cara yang kita lakukan adalah dengan memperhatikan ini tadi angka konstantanya. Ya, kan di depannya ini 1. Ini belakangnya min 24. Nah, berarti P yang mungkin ada banyak sekali nih. P yang mungkin ada tadi 16. Nah, tapi karena ini adalah genap, maka P yang mungkinnya yang kita ambil yang genap. Nah, kita mulai saja dari yang kecil. Yang kecil berarti ada 2 plus minus 2. Nanti kalau di sini nggak bisa, berarti plus minus 4, 6, 8, 12, 24. Kita mulai dulu dari yang plus minus 2. Nah, di sini kita melihat bahwa mencobanya yang min 2. Karena ini kan negatif tadi. Kalau ininya negatif, maka ambil P-nya yang negatif. Nah, sehingga setelah kita gunakan cara Horner, ternyata betul F min 2 sama dengan 0. Nah, berarti sudah ada 1, 2, 3, 4 akar. Nah, ini kan derajat 6, berarti ada 2 lagi akar yang belum kita dapatkan. Nah, kalau ini kita lanjut, berarti ini kan X kuadrat tambah X kurang 12. Ini kan sudah berderajat 2, berarti kalau masih ingat dengan persamaan kuadrat, berarti kan ini bisa langsung difaktorkan ya. Oke, setelah kita faktorkan, berarti kita dapatkan X plus 4 kali X min 3. Oke. Nah, coba kalau kita balik sekarang, kita coba pakai Descartes tadi. Ya, tadi katanya kalau Descartes kan berarti fx-nya itu positif. X pangkat 6 tambah 2x pangkat 5 min 4x pangkat 4 min 16x pangkat 3 tambah 37x kuadrat tambah 14x min 24. Coba pergantian tandanya berarti 1, 2, 3. Nah, berarti yang positif itu adalah 3 dan 1. Karena 3 dikurang 2 kan 1. Iya kan? Berarti 3 dan 1. Sekarang yang negatif kita masukin F min X. Min X berarti positif tetap ya. Terus ini jadi min 2 X pangkat 5. Terus ini tetap min 4 X pangkat 4. Ini jadi positif 16 X pangkat 3. Tetap positif 37 X kuadrat. Menjadi min 14 X min 24. Pergantian tandanya 1, 2, 3. 3 ya? Berarti negatifnya 3, 3. Nah, totalnya kan pangkat 6. Berarti untuk kemungkinan pertama, imajinernya 0, sedangkan untuk kemungkinan kedua, imajinernya ada 2. Nah, itu kan kemungkinan-kemungkinan kalau menggunakan Descartes. Nah, sedangkan setelah kita cek, ternyata, coba cek, berarti akarnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Terus X sama dengan min 1,
X sama dengan min 2, dan X sama dengan min 4. Berarti yang benar adalah yang kemungkinan yang pertama tadi kan? Positifnya 3, negatifnya 3, imajinernya 0. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ya, bisa. Tentu. Bisa ya? Ya, tentu, silakan. Jadi sebenarnya dalam setiap soal kita jeli melihatnya saja, kan nanti nggak disuruh pakai Descartes atau pakai ini atau pakai itu. Kejelian kita melihat suku banyak tersebut, ya. Jadi yang paling gampang boleh saja kamu memprediksi berarti menggunakan Descartes. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau prediksi, langsung menguji untuk F1, untuk F-1 terlebih dahulu, bisa. Nah, atau kalau F1 berarti menjumlahkan koefisien. Kalau koefisien berjumlah 0, berarti benar bahwa 1 adalah akar Fx-nya. Atau X-1 adalah faktor dari Fx-nya. Sebaliknya, kalau jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, berarti min 1 adalah akar dari Fx. Atau dengan kata lain, X plus 1 adalah faktor dari Fx. Jadi itu yang duluan kamu lakukan. Nah, ketika sudah menemukan dua hal itu, kalau masih berulang lagi, ulangi, lalu hasil baginya nanti kamu faktorkan. Ya, paling gampang kan pakai cara Horner. Lalu kalau ternyata hasil akhirnya ternyata tidak bisa ketemu sama sekali, berarti artinya tidak imajiner barangkali hasil-hasilnya, ya. Jadi kemungkinan semuanya imajiner bisa juga. Ya kan itu kemungkinannya ada. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan? Berarti kita sudah membicarakan sekaligus ya, Descartes sudah, faktor rasional sudah, otomatis akarnya juga sudah. Karena itu kan berkaitan. Kalau dia akar, berarti tinggal kamu bentuk jadi faktor. Kalau X sama dengan 2 akar dari Fx, berarti X min 2 adalah faktor dari Fx. Paham ya? Paham. Oke. Kita lanjutkan atau bagaimana? Udah 10.03. Kita coba yang terakhir. Yang terakhir itu tentang sebentar, yang mana tadi? Oh iya, saya kira ini sebelah tadi. Sebentar ya, yang terakhir yang teorema faktor suku banyak Pieta ya, yang hubungan akar. Terus guys, membantu sebenarnya di channel tes pertama kali ini kita akan tentang teorema pada polinomial. Apa itu teorema Pieta? Teorema plus C sama dengan. Nah, ini yang materi terakhir. Materi terakhir kita berarti kan share yang teorema Pieta. Nah, jadi yang pertama kita dengan melihat persamaan kuadrat. Kan di awal di kelas 10 kita udah tahu kalau X1 dan X2 itu akar-akar persamaan kuadrat. Dan kita sudah tahu bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi tanpa tahu akarnya, kita bisa menentukan
nilai jumlah dan hasil kali akar-akar. Ya. Nah, ini yang mau kita gunakan untuk polinom berderajat lebih dari 2. Ya. Nah, misalnya yang berderajat 3, maka polanya sama untuk jumlah. Kan kalau polinomial berderajat 3, berarti akarnya ada 3. Maka X1, X2, X3. X1, X2, X3 berarti rumusnya kita generalisasi seperti yang untuk kuadrat tadi. Ada yang positif. Nah, karena X1 tambah X2 tambah X3, kalau tadi hanya berderajat 2, kan min B per A. Maka ini juga sama. Ya, min B per A. Jadi koefisien berderajat 2 dibagi negatif dari koefisien berderajat 2 dibagi dengan koefisien berderajat 3. Jadi 1 dan 2 rumusnya sama. Karena ini berderajat 3, kan tinggal dilanjut. Untuk hasil kalinya berarti min D per A. Jadi ini selang-seling min plus min plus. Artinya kalau ini berderajat 4, ininya juga X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tetap min B per A. X1, X2 tambah X2, X3 tambah X1. Ya, kalau kita lanjut jadi ada 4 nanti kan, coba dilihat yang berderajat 4. Oh ya, di contoh ini nggak ada ya. Jadi berlanjut, pasti ini bergantian tandanya. Ya, nah, kita coba yang contoh berderajat 3 dulu. Nah, tinggal substitusi saja. Yang B-nya berarti min 5. Yang A-nya berarti 2. Berarti X1 tambah X2 tambah X3, 5 per 2. Untuk jumlah akar-akarnya, berarti C per A, berarti 3 per 2. 3C, A, B, C. Oh, ini X-nya nggak ada, berarti 0 per 2. Untuk hasil kalinya, berarti min D yaitu 3 per 2. Berarti di depannya negatif, karena pergantian tadi, min plus min. Ya, nah, kalau ini adalah soal aplikasinya. Ya, ini berderajat 3, kan cukup banyaknya kelihatan berderajat 3. Diketahui P, Q, R adalah akar. Berarti kan ada 3, P, Q, dan R, karena berderajat 3. Nah, tentukan nilai eksaknya. Nah, dengan cara yang sama, kita substitusi P, Q, R. Kita anggap ini akarnya. Berarti kalau akarnya adalah P, X-nya ganti dengan P. Kalau Q adalah akarnya, X-nya ganti dengan Q. Seterusnya, kalau R adalah akarnya, ganti X dengan R. Nah, ketika kita sederhanakan, ini kan ketemu sebuah persamaan yang mengarahkan kita ke pertanyaannya P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah X pangkat 3. Nah, berarti ini P tambah Q tambah R tadi kita tinggal lihat rumus yang pertama, min B per A. Maka ketika kita substitusi, ketemulah hasil dari P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah X pangkat 3 sama dengan 3. Iya, gimana? Ada pertanyaan untuk soal itu? Kelas pilih ya. Ya elah, Syam, masa kagak tahu, Syam? Yang Kedengeran ya? itu hanya beberapa ya. Hanya beberapa aja yang materi ya? terakhir. Kedengeran. Gino, ada Gino nggak? Gino? Ada, Bu. Ada Gino, Bu. Nah, Gino nanyanya pertama pelajaran terakhir, 3 pelajaran terakhir nggak paham sama sekali. Nah, yang tadi itu pelajaran paling akhir, Gino. Gimana? Bisa paham nggak, Gino?
dikit doang, Bu. Kevin. Yang dihafal itu tadi, yang dihafal jumlah berarti min B per A. Terus jumlah dari hasil kali akar-akar berarti C per A. Terus lanjut lagi, kalau misalnya berderajatnya pangkat 4, berarti itu ada jumlah hasil kali 3 akarnya. Nah, baru yang terakhirnya hasil kali keempat akarnya. Ya, jadi tergantung soalnya berderajat berapa. Ya. Iya, Bu. Oke. Baik, sudah. Ada lagi tentang apa lagi yang mau dibahas? Nguap terus Asyam. Bukan gua aja. Coba dulu ditampilin wajahnya semua buat dokumentasi. Ada yang buatnya belum aktif rekamnya dari tadi, difotoin dong, ada nggak? Tunggu dulu, Bu. Jadi kira-kira ulangannya kapan? Minggu depan? Ya ampun, nanya ulangan. 15. Soal 15 pakai ini kan bisa sambil ini kan, sambil ulangan sambil Google Meet. Agak sulit sih ya. Enggak bisa. Gas, Bu. Gas mah. Bisa Bu. Bisa kan? Jadi berarti nanti masukin soalnya. Ya, oke ya. Atau pakai yang Classroom. Pakai ini aja Bu, Google Classroom, Bu. Classroom aja, Bu. Formulir. Classroom aja, Bu. Classroom, Bu. Classroom, Bu. Classroom. Classroom aja, Bu. Classroom Island. Kita coba dulu. Classroom aja, Bu. Sama ada, ya. Namanya aja Google Classroom ya, Google Class. Kalau Google Meet buat ketemuan. Gimana? Karena kan sambil ketemu belajar. Oh iya, maksud saya gitu, Bu. Sambil belajar. Nah, iya. Ya, Pakai apa jadinya, Bu? ya. Pakai Ayo, apa jadinya, Bu? Pakai Google Meet. Meet Classroom ya. Jadi soalnya gimana Bu didetailin, Bu? Pakai Google Map, Bu. Google Map. Maaf. Bukannya bisa di-insert ya? Jadi Ibu dikte saya Jelaskan kita kemudian nih. kerja. Terus nanti tunjukin itu hasilnya di Google Meet kayaknya lebih enak di Google Classroom sih kalau buat saya, tapi sudahlah. Aja ya. Coba, Oke, kalau Bu. Kendrick gimana Kendrick? Pakai Classroom atau Google Meet? Kendrick? Google Chrome. Oh, Classroom. Oke, ketua kelas Adli, mana Adli? Adli. Adli mana? Ya, Bu, nama Bu. Adli. Pakai Google Adli. Classroom atau Google Meet? Ulangannya. Classroom, Bu. Oke, Classroom ya, Dil, 15 menit. Tapi kan waktunya hanya 90 menit ya, jadi jangan sampai telat. Oke? Ulangannya 15 menit. Ulangan kan kita lagi puasa ini, jadi waktu belajar kan hanya 90 menit. Oh, Oke. Ya, Ini ulangannya berapa menit, Bu? Awan tolong difoto dong, Buati bingung ini memotongnya. Coba tampilin wajahnya semua dong. Wajahnya dulu. Fisik aja nih buat Ada kamera, Bu. udah kelas. Coba ya layar ubah tata letak. Padahal udah. Gimana, Bu, cara tampilinnya, Bu? Nggak ngerti, Bu. Ada kamera, Bu. Yang itu yang apa itu? Kamera. Aktifkan kamera. Yang di depan itu depan bawah, jangan diklik kameranya. Ayo tampilin wajahnya semua. Sini deh, HP-nya dulu deh. Tampilin wajahnya semua, ayo. Bukti buatin udah pakai Google Meet nih, nanti di sekolah nanya. Ayo, Alan belum ada wajahnya, nggak apa-apa belum mandi. Ayo, Alan, ayo. Tuh, bukanya betul. Nggak ada yang jambang.
Pada Saya nggak ada kamera, Bu. Oh, nggak ada kamera. Siapa yang nggak ada? Ya, yang ada kamera dulu ditampilin. Kakak siapa nih? Kevin ya? Kevin ya? Bukan. Ya. Ya? Halo. 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 Langsung. Kenapa? Ayo. Halo. Kev, udah wajahnya udah nih, buat foto dulu ya, 1. Iya, Bu. Sabar. Foto siapa? Oke, ini mengganti foto lagi, coba kok orangnya nggak berganti. Sebentar ya. Letak berarti dia buati auto aja ya? Auto malah sedikit. Alan ganteng banget lu, Lan. Parah. Mantap. Rambut lu kece juga. Tapi itu nggak cuma rambut berapa lama ya? 4 bulan kali ada. Yang rame-rame aja ya? Makin ganteng lo, Lan. Ganteng sekali, Lan. Ganteng sekali ya. Yo, buat foto lagi, ayo wajahnya udah ditampilin semua. Yo, oke. Siapa lagi Gaisan? Dah, lagi. Oke. Ya, Buati kenapa di sini ya? Coba buat ya. Malah Buati yang gede. Sebentar. Maksudnya Kevin. Sorry. Gimana caranya? Ya. Bentar ya. Jangan keluar dulu. Jangan keluar nih. Siap. Sabar. Kan udah letakkan deh. Ini kan. Siap. Nah, oke. Oke. Ya, jadi deal ya, kita ulangan minggu depan 15 soal pakai Google Classroom. Waktu 90 menit, jangan sampai telat. Ya. Oke, deal. Yang tidak hadir udah tahu belum? Yang tadi 4 orang. Yusuf bisa dikoneksi ya, bisa. Mungkin saya kasih tahu nanti. Ya. Oke, yang lain yang tidak hadir nanti diinfoin ya. Oke, selamat pagi semua, jaga kesehatan, tetap di rumah. Selamat pagi. Yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, oke, mohon maaf kalau hasilnya tidak maksimal, Bu Ati juga baru belajar, dan semoga penjelasan tadi yang dipahami. Boleh diulang-ulang lagi dilihat YouTube-nya. Kalau masih belum jelas, boleh WA ke Bu Ati atau melalui komentar pribadi di Classroom. Oke? Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat pagi. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Ibu. Siap. Kasih, Bu. Woi, keluaran semua sih. Ayo, Tunggu dong. Siap. Laras.